Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga langkah-langkah kaki kita ke tempat ini dicatat sebagai pahala di sisinya, dan semoga usaha kita untuk menuntut ilmu di tengah kondisi cuaca yang seperti ini menjadi pahala yang lebih besar daripada hari-hari sebelumnya, dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari syarah 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan rukun iman. Terakhir kita sudah menyebutkan tentang buah daripada kita beriman kepada para rasul, dan itu pembahasan terakhir dari iman terhadap rasul. Dan sekarang kita masuk ke rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Kita beriman dengan hari kiamat. Ya. Jadi hari kiamat atau yang dikenal dengan istilah yaumul akhir itu termasuk perkara yang gaib. Maksudnya gaib, kita tidak tahu kapan pastinya terjadi. Yang datang khabarnya atau kabarnya kepada kita, hanya Nabi menyebutkan kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Tetapi pastinya kapan, tahunnya kapan, ini semuanya kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Wa indahu ilmu sa'ah, dan di sisi Allah itu kapan terjadinya hari kiamat. Karena Nabi SAW dan Jibril saja tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan itu bisa kita lihat di dalam cuplikan hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi
ketika Nabi ditanya tentang mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Harusnya yang bertanya lebih faham daripada yang ditanya. Artinya kalau yang bertanya aja tidak tahu, padahal yang bertanya ini dekat dengan Allah, kan malaikat Jibril dekat dengan Allah, betul? Yang dekat dengan Allah saja nggak tahu, tidak dikasih tahu oleh Allah Ta'ala kapan terjadi hari kiamat, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ada informasi atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi, otomatis Jibril duluan yang tahu. Karena yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Nah, hari kiamat atau yaumul akhir itu memiliki nama-nama lain ya. Banyak nama-namanya. Ada namanya itu Al-Ghoshiyah. Ya, itu diantara namanya. Saya sebutkan beberapa saja, nanti antum cari sendiri ya. Ada namanya Al-Qari'ah. Ya. Ada namanya Al-Ghoshiyah. Ada namanya Al-Qari'ah. Ada pula namanya Al-Waqi'ah. Ya. Ada namanya Al-Waqi'ah. Banyak ya namanya. Itu diantaranya. Ya, nanti antum coba cari lagi nama-nama dari hari kiamat. Taib. Sekarang kita baca di sini. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau, guru-guru kita dan yang lainnya. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu salasatu umur. Iman kepada hari kiamat itu mencakup 3 perkara penting. Ada 3 poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, al-imanu bil ba'si, beriman terhadap kebangkitan. Dan ini nanti kaitannya dengan tiupan sangkakala yang keberapa? Keberapa? Sebentar, saya tanya dulu. Sangkakala itu ditiupkan berapa kali? 3 boleh nggak? Kok nawar? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Tapi wallahu a'lam, saya lebih condong ke pendapat yang mengatakan 2. Yang pertama disebut dengan an-nafkhatu al-faza', yaitu tiupan untuk, namanya faza itu kaget tapi langsung mati gitu loh. Oh, bahasanya gitu. Jadi ada orang dikagetin langsung meninggal, itu apa namanya itu? Jantung. Lemah jantung gitu ya. Jadi ketika ditiupkan, kaget semua langsung meninggal dunia. Termasuk malaikat yang meniup, dia akan meninggal. Ya. Kita kalau berbicara khilaf ya banyak ya. Ada mereka-mereka yang tidak diwafatkan. Mana contohnya seperti sebagian para ulama mengatakan seperti malaikat pemikul arasy. Itu tidak diwafatkan. Ada yang mengatakan Jibril tidak diwafatkan. Tapi wallahu a'lam, kembali kepada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ya, pada surat Ar-Rahman pada ayat yang ke-26. Apa kata Allah di situ? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Ya, semuanya. Termasuk bumi dan langitnya akan dihancurkan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Namun yang tersisa hanya Allah semata. Nah, ada yang berpendapat semuanya binasa. Karena Allah mengatakan di sini kullu, namanya kullu itu mencakup seluruh, umum.
Ya, dan tidak ada kata setelahnya yang menjelaskan ada mereka-mereka yang tidak dibinasakan, tapi semuanya binasa. Ya. Tapi ada yang mengatakan itu tadi. Di antaranya malaikat pemikul arsy, Jibril, itu tidak dibinasakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi kita lebih condong kepada segala sesuatu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tiupan pertama itu disebut dengan tiupan nafkhatul faza. Jadi kalau ditiup tiba-tiba seketika meninggal gitu loh. Iya. Bukan serangan jantung ya. Bukan. Ya. Tetapi peristiwa ini datang setelah tanda-tanda kiamat itu sudah datang seluruhnya. Jadi tanda-tanda kiamat seluruhnya yang besar-besar itu sudah datang duluan. Seperti munculnya api, kemudian yang lainnya. Ya, itu kan ada 10 tanda kiamat besar. Sisanya itu tanda kiamat kecil. Nanti antum bisa baca dalam buku Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Kalau yang sekarang-sekarang muncul ini rata-rata tanda-tanda kiamat kecil. Adapun kiamat besar nanti di akhir zaman. Ya. Banyak tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus benar-benar mempersiapkan diri karena kita ini berada di akhir zaman. Lalu tiupan yang kedua itu disebut dengan nafkhatul ba'ats. Tiupan dibangkitkan. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu fis suri an-nafhatus tsaniyah, yaitu mereka orang-orang yang sudah meninggal semuanya dibangkitkan oleh Allah Ta'ala ketika ditiup pada tiupan yang kedua. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, beliau lebih condong kepada tiupan itu berapa kali? 2. Ini pendapat beliau. Dan saya condong kepada pendapat beliau, saya memilih pendapat beliau. Fayaqumun nasu li rabbil alamin, maka manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Rabbul Alamin. Nah, bagaimana kondisi mereka ketika mereka dibangkitkan? Ya. Baik. Hufatan ghairu mu'tailin. Mereka itu tidak akan beralas kaki. Nyeker. Apa? Nyeker siapa? Gak ada sandal-sandal antum yang buayanya ngadap kiri, ngadap kanan itu gono itu. Tinggal di dunia. Ya, mungkin sandal antum yang mahal, antum tinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Kita kalau meninggal dunia, seluruh pernak-pernik dan perhiasan dunia itu ditinggalkan. Kita hanya diberikan 3 helai kain. Ketika dibangkitkan, 3 helai kain itu tidak kita bawa. Jadi kondisi pertama itu hufa, tidak beralas kaki alias nyeker. Makanya sekarang kita belajar nyeker di dunia. Ya, tapi saya tidak sarankan antum kalau pergi kondangan nyeker. Ya, maksudnya sekali-sekali kita belajar gitu. Merasakan bagaimana panasnya dunia ini. Sebelum nanti kita merasakan panasnya api, panasnya matahari yang didekatkan dari kepala di padang mahsyar. Kata Nabi SAW, Tudna syamsu yaumal qiyamati kamik dari mil. Matahari didekatkan dari kepala itu sejauh 1 mil dari kepala. 1 mil itu ada 2 penafsirannya. Yang pertama,
amyal, kilo. 1 mil itu berapa kilo? 1, sekian kilo. Nggak sampai 1,5 kalau nggak salah. 1,2 atau 1,3 kilo gitu. Coba antum Google. Kalau saya salah, tolong diluruskan. Ya. Coba Google. 1 mil berapa kilo? Coba Mas. Berapa kilo? Berapa? 1,6. Oh, berarti lebih. Berarti 1.600 meter. Hah? 1.600 meter, ya toh? Betul nggak? Ya. Ya, 1609. Ya, saya dulu jago matematika SMP, tapi sekarang nggak tahu saya. Ya. Bayangkan 1,6 kilo itu dari kepala. Sekarang ini berapa mil coba? Berjuta-juta mil. Mungkin sekarang aja nih AC lagi banyak istirahat. Karena lagi musim hujan. Coba kalau musim panas. Oh, itu banyak yang overhang itu. Mobilnya overheat. Lalu bayangkan bagaimana yang 1,6 kilometer dari kepala. Dekat. Panas. Itu pendapat pertama. Atau pendapat yang kedua. Mil itu dulu, zaman dulu. Kan zaman bapak-bapak insya Allah tahu. Nek zaman generasi 2000-an gak tahu pokoknya. Ya, apalagi zamannya Arfa itu gak tahu dia. Dulu itu biasanya jamaah haji kalau pulang haji itu. Dia suka bawa celak itu. Yang dari warna kuning itu loh Pak. Tahu kan? Kan dia ada kembang-kembang di atas tuh. Yang kita pakai itu loh. Bisa kan dicocol gini terus dipakaikan. Ada ujungnya. Kan ada bunganya bentuk apa itu bunganya itu? Enggak tahu bunga seroja atau apa, bunga Kamboja mungkin, wallahu a'lam. Cuma ujungnya itu loh, ujungnya itu dari pegangan ke ujungnya itu. Kan ada ujung yang panjang runcing itu. Itu namanya mil dalam bahasa Arab. Mil dalam bahasa Arab itu maksudnya. Lah kalau itu Pak, jarak dari kepala matahari itu, oh tewas kita. Ya panas. Ya ngeri. Makanya manusia itu ketika didekatkan itu, datang kepada Nabi Adam. Meminta kepada Nabi Adam, ya Adam, anta awwalul bashar, khalaqallahu biyadaik. Wahai Adam, engkau adalah manusia pertama. Allah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Ya. Alam tara ma nanufi. Lihat coba bagaimana kami sekarang ini. Panas. Terik matahari. Keringat bercucuran. Isfa' lana inda rabbik. Coba minta syafaat kepada Allah agar segera ditegakkan yaumul hisab. Apa jawaban Adam? Aku tidak bisa. Aku juga butuh syafaat. Pergilah engkau kepada Nuh. Minta sama dia. Karena dia adalah Rasul yang pertama. Nuh nggak bisa. Musa nggak bisa. Ibrahim nggak bisa. Hanya satu orang yang bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Langsung Nabi bersujud di hadapan Allah. Mengangkat kedua tangannya meminta agar segera dilakukan syafaat, hisab. Maka Nabi Allah mengatakan, ya Muhammad, bangun. Apa yang kau minta? Mintalah, aku akan berikan. Ya. Maka Nabi meminta syafaat agar segera ditegakkannya yaumul hisab. Ya. Cuma kan pelajarannya kita tidak pakai baju gitu. Itu aja. Tidak pakai sendal. Ya, sudah itu apa kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Uratan, yaitu tidak berpakaian, ghairu mustatirin, tidak ada sehelai pakaian yang ada di tubuh kita, artinya aurat kita terbuka. Gurlan ghairu muhtatinin, begitu pula kita tidak akan dihitan. Laki-laki yang dulu dihitan di dunia kembali seperti setelan pabrik kalau kata orang itu, seperti semula. Iya.
Ustadz, tidak punya pakaian. Terus saling lihat dong. Laki-laki lihat perempuan, perempuan lihat laki. Nah, coba simak apa kata Nabi SAW. Dalam hadis yang dikeluarkan dari Aisyah Ummul Mukminin. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nomornya kalau Imam Bukhari 6527. 6527. Adapun Imam Muslim itu nomor hadis 2859. Sudah dicatat ibu-ibu? Bu, ulangi. Imam Bukhari nomor hadis 6527. Adapun Imam Muslim 2859 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba dengarkan hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Manusia nanti di hari kiamat akan dibangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi hufa, tidak beralas kaki, uro, tidak berpakaian, ya, gurlan, tidak dihitan, buhma, nggak punya apa-apa dari urusan dunia. Datang nggak bawa apa-apa, hanya membawa tubuh yang tidak berpakaian, ketemu dengan Allah. Nah, ketika Nabi menceritakan hal ini kepada Aisyah, apa kata Aisyah? Qultu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an-nisa war rijal jami'an. Apakah laki-laki dan perempuan semuanya dikumpulkan dalam satu tempat yang sama? Yanzuru ba'duhum ila ba'din. Bukankah itu akan berpotensi mereka melihat satu dengan yang lainnya? Laki-laki lihat aurat perempuan, perempuan lihat aurat laki-laki. Apa jawaban Nabi SAW? Antum perhatikan jawaban ini. Ya, kata Nabi SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ba'dha. Enggak ada lagi waktu untuk melihat kanan kiri. Semua fokus kepada dirinya. Saking kita tidak bisa nengok dan kanan dan kiri. Jangankan mau tengok kanan, tengok kiri. Anak datang sama kita, kita lari. Istri datang, kita lari. Orang tua datang, nggak ada ceritanya bapakku, ibuku lama nggak ketemu. Nggak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu manusia sibuk dengan dirinya sendiri, nggak peduli dengan yang lainnya. Sekarang kita bisa peduli dengan orang lain sekarang di dunia. Tapi di akhirat sendiri-sendiri kita. Ya, nafsi-nafsi. Bahkan ada manusia-manusia yang rela membiarkan orang-orang yang dahulu dicintai di dunia dikorbankan untuk masuk ke dalam api neraka. Yang penting dia bisa selamat. Bayangkan aja. Rela deh. Suami rela biarin istrinya masuk neraka. Istri rela biarin suaminya masuk neraka. Yang penting dirinya selamat. Anak rela membiarkan orang tuanya masuk neraka. Yang penting dia selamat. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Hari itu manusia egois. Gak peduli dengan yang lain. Di dunia sekarang kita bisa saling untuk menegur, saling bisa untuk memberikan nasihat, saling bisa untuk menegur sahabat, saling membantu. Hari kiamat tidak ada seperti itu. Ya. Makanya ikhwan, sebelum hari kiamat itu datang. Dan ingat, kiamat itu pasti. Sesuatu yang pasti. Ya.
laksana kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah banyak orang-orang yang mencoba lari dari kematian, tapi kematian itu yang mengejar dirinya. Kan banyak di antara kita yang mencoba untuk bagaimana supaya kita tidak meninggal. Kita mengambil sebab-sebab supaya kita tidak sakit. Tapi kalau sudah saatnya kita meninggal, kematian itu akan datang kepada kita. Maka ketika hari itu tiba, apa yang sudah kita siapkan? Oleh karenanya Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis mengingatkan kepada kita manusia bahwasanya Nabi pernah mengatakan manusia itu dia lupa dirinya sebentar lagi mau meninggal disebabkan karena dua hal. Yang pertama, cinta terhadap dunia. Yang kedua, panjang angan-angan. Ustadz, apa bedanya angan-angan sama cita-cita? Angan-angan itu hanya sekedar keinginan tapi tidak ada usaha. Tapi cita-cita suatu keinginan dibarengkan dengan usaha. Itu kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Sama seperti orang, saya ingin meninggal dalam kondisi husnul khotimah, tapi nggak mau beramal. Berarti itu cita-cita atau angan-angan? Angan-angan. Ada orang, dia ingin meninggal dalam kondisi husnul khotimah, maka siang malam dia beribadah, dia beramal soleh. Berarti itu cita-cita atau angan-angan? Cita-cita. Makanya kata para ulama, ada sebuah ungkapan yang bagus, tapi ini kaitannya dengan ilmu. Apa kata mereka? Lau kanal ilmu yudraku bil muna, lama kana fil bariyati jahilun. Kalau sekiranya ilmu itu didapatkan dengan berangan-angan, gak ono sing jahil di atas muka bumi ini. Cukup dengan, oh saya ingin jadi ulama, oh jadi sudah. Tapi kan harus belajar. Datang ke majelis ilmu, duduk, mendengarkan, mencatat, kan begitu. Ya. Sama konsepnya tadi. Memang belum terjadi yaumul ba'ats ini jemaah. Tapi dia sesuatu yang pasti. Antum tanya, andai kata orang-orang di dalam kubur itu dia bisa berkata, bisa berbicara, antum tanya, apa yang mereka harapkan? Setelah mereka merasakan alam kubur itu, mereka akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Apa yang mereka inginkan? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Ya Allah, aku ingin kembali beramal. Nyesal aku. Kenapa dulu di dunia aku tidak beramal? Allah sudah kasih kisi-kisi kepada kita dalam Al-Quran tentang kondisi orang-orang yang ada di dalam kubur. Andai kata mereka bisa berbicara yang ada di dalam kubur, mereka akan mengatakan seperti apa yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim. Mereka ingin kembali ke dunia, ingin beramal. Nah, kita yang diberikan kesempatan ini. Mau tunggu sampai kapan, jangan? Masa mau tunggu sakaratul maut dulu baru beramal? Baik. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-104, Allah mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu, sebagaimana dahulu kami mulai menciptakan mereka dalam kondisi tidak berpakaian, telanjang. Ada yang mengatakan di sini sebagaimana dahulu kami menciptakan mereka dari tanah, nu'iduhu, kami kembalikan mereka ke tanah. Nah, ini Allah ingin mengingatkan kepada kita, manusia, jangan sombong. Kalian itu hanya berawal dari setetes mani. Hina. Hina kita itu. Dari sesuatu yang hina. Diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah kembalikan kita ke bumi. Apa yang kita mau harapkan dari kesombongan yang kita miliki?
Contoh sudah ada. Kesombongan itulah yang menjadikan iblis dilemparkan dari dari surga, dimasukkan ke dalam api neraka. Masa nggak kita bisa belajar dari iblis? Kesombongan itu yang menjadikan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala dan dijadikan sebagai bukti yang sampai hari ini bisa diambil pelajaran. Ya. Makanya kalau antum pergi ke Mesir, misalkan ada umroh plus Mesir, antum jangan ke Alexandria. Bahaya Alexandria itu. Ya. Tapi antum pergi lihat bagaimana Allah menjadikan bukti nyata dari kesombongan Fir'aun. Sampai detik ini dia tidak diterima oleh bumi. Biar kita ngambil pelajarannya. Ada nih. Cepat banget ya. Tanda kiamat ini. Oh. Belum. 1 menit. Nanggung ya. Oh jangan. Ada dulu biar kita ikut di luar aja. Sudah belum kan? Sudah. Tidak apa-apa. Adzan dulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami telah memulai penciptaan manusia itu pertama kali, maka kami akan kembalikan lagi. Wa'dan alaina, yang mana itu merupakan suatu janji yang pasti, inna kunna fa'ilin, dan sungguh kami akan melaksanakannya. Bahwasanya Allah itu pasti akan mengembalikan kita, membangkitkan kita dalam kondisi semula, untuk kita diminta pertanggungjawaban di sisinya. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wal ba'tsu haqqun sabitun. Kebangkitan itu perkara yang pasti. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah. Kita meyakini tentang adanya hari kebangkitan. Karena ingat, di antara yang diingkari oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu, mereka mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Makanya di antara isi daripada Al-Quran yang Allah turunkan di kota Mekah, itu ada 3 poin inti. Yang pertama, berbicara tentang kenabian, tanda-tanda kenabian. Yang kedua, berbicara tentang keotentikan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kalamullah, bukan ucapan Muhammad. Makanya Utbah ibnu Rabi'ah, ya, ketika mendengarkan Nabi membacakan Al-Quran kepadanya, hampir-hampir dia itu terbang. Bukan dia yang terbang, hatinya maksudnya. Saking indahnya Al-Quran itu. Dia tidak pernah mendengar ucapan itu sebelumnya. Sedangkan yang ketiga, yaitu berbicara tentang hari kiamat. Karena mereka mengingkari tentang hari kiamat. Coba antum baca dalam buku Usul Tafsir, pengantar Usul Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Itu disebutkan nanti di situ ketika menyebutkan perbedaan Makkiyah dengan Madaniyah. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Lalu disebutkan ciri-ciri surat Makkiyah itu apa? Itu sudah diterjemahkan bukunya. Coba antum beli. Antum baca, itu pengantar Usul Tafsir sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran tafsir Al-Qur'anul Karim. Dalla alaihil kitab wa sunnah wa ijma'ul muslimin. Yang mana hal ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh sunnah, dan juga kesepakatan dari kaum muslimin. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-15 sampai 16.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan, "Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian setelah itu sungguh kamu itu pasti akan mati. "Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Lalu setelah kematian itu kalian akan dibangkitkan. Ya. Nah, ini salah satu dalil yang menjelaskan adanya hari kebangkitan. Makanya hari kebangkitan itu sesuatu yang pasti. Karena ada sebagian kelompok-kelompok yang mengingkari tentang adanya hari kebangkitan. Ini masuk ke dalam kategori kufur nanti kepada Allah. Ya, apalagi orang-orang ateis misal. Dia tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Jangankan hari kebangkitan, wong Tuhan aja nggak dipercaya kok. Apalagi hari kebangkitan. Ya. Makanya ucapan rest in peace itu kurang tepat. Itu kurang tepat untuk dipraktekkan dalam kehidupan orang-orang mukmin. Kenapa? Karena seolah-olah ucapan itu beristirahatlah dengan tenang. Berarti seolah-olah kita itu mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Padahal di dalam kubur itu adalah fitnah pertama seorang itu berjalan menuju kehidupan akhirat. Sebagaimana disebutkan innal mauta al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu singgahan pertama dari singgahan-singgahan di hari kiamat. Jadi step pertama hari kiamat itu namanya kubur. Ya. Namanya kubur. Nih, itu step yang pertama itu namanya apa, Pak? Kubur. Ya. Maka tidak ada kita istirahatlah dengan tenang. Coba untuk melihat kenapa seorang ketika di dalam kuburnya Nabi SAW menyuruh kita beristighfar. Dan sepakat ijma para ulama, amalan yang paling afdol yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal dunia itu istighfar. Ya, istighfar dari orang yang hidup. Ustaz, apakah lebih afdol dari membadalkan umroh? Kalau dia kategorinya wasiat, maka wasiat ditunaikan. Tetapi kalau dia bukan wasiat, hanya sekedar keinginan anak untuk membadalkan umroh bagi orang tuanya, maka wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat istighfar lebih afdal daripada membadalkan umroh. Karena Nabi menyebutkan kita disuruh istighfar untuk orang yang sudah meninggal. Memintakan ampun untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Bukan berarti antum tidak boleh sedekah, nggak boleh berumroh bagi tidak. Tetapi kalau ditanya amalan yang paling afdol, maka istighfar yang paling afdol. Ya, terutama untuk kedua orang tua kita. Taib. Kemudian waqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, itu dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Ya, hadis yang kita bacakan tadi itu nanti bisa dilihat ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang manusia nanti dibangkitkan di hari kiamat. Taib. Kemudian wa ajma'al muslimuna ala subutihi, dan kaum muslimin bersepakat tentang pastinya yang namanya hari kebangkitan, wa huwa muqtadal hikmah, yang mana di situ ada hikmahnya. Haitsu taqtadi an yaj'alallahu ta'ala li hadhil khalifah ma'ada, yang mana di antara hikmahnya itu Allah menjadikan bagi manusia itu tempat kembali. Jadi akhirat itu tempat kembali. Tujuannya untuk apa kita kembali ke sana? Yujazihim fihi ala ma kallafahum bihi ala alsinati rusulihim, yaitu kita diberikan balasan dari kewajiban yang kita lakukan, yang Allah turunkan melalui lisan Rasulnya. Nah. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah manusia itu mengira kita diciptakan hanya sekedarnya, tidak ada maksudnya? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un,
bahwasanya kita kelak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Diminta pertanggungjawaban. Makanya ikhwan, yang perlu kita siapkan sekarang ini adalah apa yang akan kita jawab kalau Allah bertanya kepada kita. Ingat, bedakan pertanyaan kubur dengan pertanyaan ketika kita berdiri di hadapan Allah. Saya sudah pernah menyampaikan di sini, masih ingat ya, dulu sebelum pandemi itu. Kalau antum bisa lihat videonya kalau antum lupa ya. Insyaallah masih ada. Dulu sebelum pandemi pas puasa, kita pernah menyampaikan di sini tentang pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat. Nah, Ibnu Qayyim beliau menyebutkan pertanyaan pertama di hari kiamat itu, yang pertama, madza kuntum ta'budun, yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin. Apa yang kalian sembah di atas muka bumi dan bagaimana respon kalian ketika Nabi mengajak kalian untuk mengikuti syariatnya. Itu pertanyaan pertama. Nah, setelah itu Allah memberikan kisi-kisi, Nabi memberikan kisi-kisi tentang umur, tentang harta, tentang ilmu, kemudian tentang masa muda. Nah, untuk apa kita habiskan semua itu? Itu yang harus kita siapkan sekarang jawabannya. Ya, sebelum nanti kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ustaz, gimana saya ini masa muda saya dahulu kacau balau. Ya udah, enggak usah dipikir lagi. Enggak ada istilahnya mesin waktu. Makanya antum jangan suka nonton Doraemon ada mesin waktu. Ya, kembali ke masa muda, enggak ada. Terus gimana? Terus masa muda saya sudah berlalu begitu aja, Ustaz. Dengan kita membiarkan begitu saja, tidak kita isi dengan kita beribadah kepada Allah. Triknya antum pakai nasihatnya Fudail bin Iyad. Ahsin fima baki yukfar laka ma qad mada. Ya udah, apa yang tersisa dari usia kita sekarang itu yang dimaksimalkan. Kalau kita berakhir dengan husnul khotimah, seluruh dosa-dosa kita di masa lalu diampuni sama Allah. Itu aja syaratnya. Berarti kita tinggal memaksimalkan apa yang tersisa dari usia. Dan ingat, tidak ada yang tahu sisa usianya. Saya masih muda Ustadz, masih 20 tahun. Kan jatahnya 63. Iya, itu kan angan-angan kita. Kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Ya, yang jelas kita itu setiap harinya selalu berpikir untuk bagaimana meningkatkan kualitas amal, ilmu, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.